Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 'ashri ayatin lam yaktub minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kataba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kataba minal muqantarah. Rawahu Abu Dawud. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian akidah kita. Insyaallah pada malam hari ini tema kita adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bulan lalu sudah kita bahas beriman kepada para malaikat. Insyaallah kita bahas beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah itu ada 4 ya, sudah kita tahu semua insyaallah ya. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran ya. Tapi selain kitab juga ada namanya suhuf ya. Suhuf itu lembaran-lembaran tentang firman-firman Allah yang tidak dibukukan. Seperti yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ya. Suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf ya. Suhuf itu firman Allah tapi tidak dibukukan, hanya berbentuk lembaran-lembaran saja. Itu namanya suhuf. Ada lagi namanya asfar. Ada lagi namanya asfar. Ya, asfar itu adalah catatan-catatan para umat Nabi tentang sabda-sabda nabinya terdahulu ya. Jadi asfar adalah catatan para umat tentang perkataan para nabinya. Maka disebut namanya asfar ya. Sebut namanya asfar ya. Di dalam surat Al-Jumu'ah ya ada tentang asfar ya, orang-orang yang membaca kitab tapi tidak mengamalkan, seperti keledai katanya memikul asfar ya, yahmiluna asfar, mereka memikul asfar. Asfar itu adalah sekali lagi ya, itu perkataan para nabi yang kemudian ditulis oleh para umatnya lalu dibukukan, itu namanya asfar ya, asfar ya. Dan Imam Al-Qurtubi Pak, itu beliau banyak sekali menukil dalam tafsirnya tentang asfar itu Pak ya. Ya, karena tidak ditemukan dalam tafsir ulama, kemudian ditemukan dalam asfar ya. Asfar itu kalau sekarang istilah namanya manuskrip Pak ya. Ya, manuskrip ya, itu namanya asfar Pak ya. Manuskrip. Jamaah rahimakumullah ya, rukun iman yang ketiga adalah setelah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti apa bentuk beriman kepada kitab Allah? Sudah gamblang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 ya. Ini sudah jelas Pak, dijelaskan secara detail, secara gamblang oleh Allah bentuk beriman kepada kitab Allah ya. Bentuk beriman kepada kitab Allah, bukan hanya mengakui saya beriman kepada Al-Quran, tetapi jamaah Allah dalam ayat ini dikatakan alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, yatlunahu, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bi, mereka itulah orang yang beriman sebenar-benarnya kepada kitab tersebut. Wa may yakfur bih, barang siapa yang kufur mengingkari kitab tersebut, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi dalam ayat ini jamaah Allah, beriman kepada kitab terutama Al-Quran ya, itu dibuktikan dengan 2. Yang pertama, bukti
namanya tilawah. Jadi beriman kepada Al-Quran itu dibuktikan dengan tilawah. Apa artinya tilawah? Ya. Tilawah itu arti sebenarnya bukan membaca. Ya. Wal qamari idza talaha. Ya. Tilawah itu berasal dari kata-kata tala yatslu, artinya menyusun. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran yang pertama adalah tilawah. Tilawah itu kalau kita artikannya susul menyusul. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang beriman kepada Al-Quran itu adalah pertama dia membacanya setiap saat. Bacaan kemarin disusul dengan bacaan hari ini, bacaan hari ini disusul dengan bacaan besok. Intinya tiap hari atau tiap malam membaca Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang tidak tiap malam membaca Al-Quran, Pak, ini diragukan beriman kepada Al-Qurannya. Ya, itu namanya tilawah, Pak, ya. Jadi tilawah itu adalah susul menyusul artinya. Maksudnya bacaan kita harus terus disusul. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya tilawah, sebaik-baiknya membaca Quran itu secara runut, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas dulu, ya. Dan itu paling lambat, idealnya paling lambat membaca Quran itu paling lambat khatamnya itu 40 hari. Itu paling lambat, Pak, ya. Jadi kalau siapa yang tidak mampu menghatamkan Quran selama 40 hari, ada masalah dalam keimanannya. Ya, itu Rasul mengatakan demikian, Pak, ya. Jadi idealnya baca Quran itu 40 hari sudah khatam, Pak, ya. Saya yakin jamaah di sini di bawah 40 hari sudah khatam, insyaallah, Pak, ya. Ya. Kalau satu hari 1 juz aja sudah 30 hari sudah selesai, Pak, ya. Anggaplah agak lalai sedikit, spare 10 hari, Pak, ya. Jadi idealnya paling lambat 10 hari. Paling cepat menghatamkan Quran itu 3 hari. Paling cepat. Maka Rasul mengatakan siapa yang menghafalkan Quran lebih cepat daripada 3 hari itu pasti bacanya tidak benar. Nah, bacanya tidak benar, Pak, ya. Jadi hatam Quran itu paling cepat 3 hari, paling lambat idealnya 40 hari, ya. 40 hari, syukur-syukur di bawah 40 hari sudah hatam, sudah hatam, ya. Nah, ini idealnya, Pak, ya. Kecuali para ulama mengatakan, Pak, boleh hatam Quran setiap hari di bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan itu boleh hatam Quran setiap hari. Ada yang pernah di sini setiap hari hatam Quran? Ya, berarti kalau bulan Ramadan 30 kali hatam, Pak, ya. Masya Allah, kita asyad dulu, ya. Atau ada yang mengalahkan rekor Imam Syafi'i, Pak. Nah, ini mudah-mudahan di jamaah Al-Falah ada yang bisa mengalahkan rekor Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Pak, setiap Ramadan itu hatam Qurannya 60 kali. Setiap Ramadan 60 kali. Malam sekali, siang sekali. Jadi sehari semalam 2 kali, Pak. Malam sekali, siang sekali, ya. Nah, enggak kalau ada yang mengalahkan rekor Imam Syafi'i boleh, Pak, ya. Ya, setiap malam itu hatam sekali, siang sekali. Selama Ramadan beliau setelah hatam 60 kali. Itu Imam Syafi'i, Pak. Itu istiqomah, ya. Jangan dibayangkan, Pak, apa nggak ada kerjaan lain gitu, Pak, ya. Nah, itu kan, ya. Secara logika nggak bisa masuk akal, Pak. Secara logika masuk akal, ya. Bahkan, Pak, ya, bahkan Utsman bin Affan itu, Pak, itu pernah sholat witir, ya, sholat witir 1 rakaat. Ya, Utsman bin Affan sholat witir cuma 1 rakaat, Pak. Kalau kita sholat witir 1 rakaat yang dibaca kira-kira apa, Pak? Ya, tripula, ya, baik-baik maka tripula, ya, Al-Ikhlas, ya. Nah, Imam Utsman bin Affan itu, Pak, pernah sholat witir 1 rakaat, Pak, itu yang dibaca full 1 Quran. 1 Quran, Pak, ya. Bahwa pernah sekali baca Quran 10 juz, Pak. Utsman bin Affan, Pak, 1 Quran itu dengan 1 gaya berdiri aja, ya. Kadang-kadang kita baca Quran 1 juz aja, Pak, banyak gaya, Pak, ya. Banyak gaya, Pak, ya. Banyak gaya, duduk, selonjor, ya, terus apalagi, Pak, ya. Banyak gaya lagi, ya. Banyak berdiri dan sebagainya. Bayangkan, Pak, Utsman bin Affan baca Quran dalam 1 rakaat satu Quran, Pak, ya. Maka Umar Utsman mengatakan begini, Pak, ya. Ini Utsman bin Affan mengatakan begini. Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Andai saja hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Ya. Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Andai kita hati bersih, maka kita tidak akan pernah bosan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadikan kita bosan membaca Quran itu, Pak, bukan karena capek, tapi karena hati kita banyak kotoran, ya, banyak kotoran. Ya, makanya salah satu cara membersihkan hati itu dengan rajin membaca Al-Quran. Karena Allah katakan Quran itu obat penyakit yang ada di dalam dada. Ya. Jadi sering-sering membaca Quran, insya Allah jadi obat, Pak. Logikanya kira-kira begini, Pak.
Kalau bapak keseleo Pak, kalau bapak keseleo, kira-kira kalau diurut sakit atau tidak Pak? Sakit Pak ya. Nah, kalau bapak diurutnya keseleonya sakit, lalu nggak mau diurut lagi, sudah stop. Kira-kira keseleonya sembuh atau tidak Pak? Ya, nggak sembuh kan Pak ya. Tapi kalau kita keseleo diurut sakit, makin tahan sakit itu ya, sakit itu tahan Pak ya. Nah itu kira-kira sekali urut kedepannya enak gak kira-kira? Enak, dan mungkin insya Allah sembuh dengan izin Allah keseleonya Pak. Sama Pak, seperti baca Quran. Kalau kita baca Quran cepat bosan Pak, lawan. Ya lawan. Ibarat keseleo, kita menahan rasa sakit ketika diurut. Ya. Itu lawan Pak ya. Nah, kalau lama-lama sering-sering lawan, lama-lama insya Allah nggak lagi capek, nggak lagi bosan ya. Ya. Kan anehnya kadang-kadang Pak, bukan buat jamaah di sini bukan, nah, insya Allah sini soleh semua insya Allah ya. Ya di luar ya, yang luar Pak ya. Kadang-kadang main HP berjam-jam kuat Pak ya. Ya, main HP berjam-jam kuat, tapi kalau baca Quran ya baru 10 ayat sudah 10 kali muak tuh ya. Nah, itu menjawab ya. Belum lagi Pak, kalau lagi main HP nggak pernah terganggu baca Quran, tapi kalau baca Quran kadang-kadang keganggu sama HP ya. Lagi baca Quran HP bunyi, tengok dulu tuh HP Pak ya. Tengok dulu HP ya. Begitu tengok HP, balas sudah dulu. Begitu balik ke Quran, bingung kita sampai mana tadi. Nah, bingung ya. Belum ketemu hancaknya apa, HP punya lagi ya, kebahaya lagi. Ujung-ujungnya Quran yang ditutup ya, ujungnya Quran yang ditutup, yang HP yang dibuka ya. Ini kadang-kadang ini repotnya begitu ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, bukti pertama adalah tilawah. Tilawah itu membaca setiap saat. Masya Allah Pak ya. Syukur-syukur kita sudah punya perasaan seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan Pak, saking dia berimannya kepada Al-Quran, apa kata Umar bin Khattab? Sehari aku belum membaca Quran, serasa sudah berbuat dosa besar. Ya, sehari belum baca Quran, serasa sudah berbuat dosa besar ya. Nggak tahu di bawah Pak sudah nggak ada perasaan seperti itu Pak. Kalau sudah begitu, masya Allah Pak ya. Selamat bergabung nanti surga mudah-mudahan dengan Umar bin Khattab insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi Umar bin Khattab demikian Pak. Sehari belum baca Quran, serasa telah berbuat dosa besar ya. Kalau sekarang berminggu-minggu gak baca Quran, enak saja berarti santai-santai aja gitu ya. Kalau Umar luar biasa ya. Nah ini ada hadis yang menarik Pak ya tentang tilawah ya. Kira-kira ketika sahabat ditanya berapa banyak idealnya kita baca Quran dalam sehari? Berapa kira-kira Pak? Idealnya baca Quran dalam sehari? Nah kira-kira ada yang punya jawabannya? 50 ayat ya. Idealnya ya. Idealnya berapa banyak kita baca Quran dalam sehari Pak? 100 ayat ya. Ada 1 juz ya. Masya Allah Pak. Para sahabat Nabi ketika ditanya berapa banyak idealnya kita baca Quran, bukan pakai angka Pak. Mereka mengatakan berapa banyak ya, seperti Khalid bin Walid, ketika Abdurrahman bin Auf misalkan ditanya berapa banyak kita baca Quran dalam sehari, jawabannya sebanyak kebahagiaan hidup yang kita inginkan. Sahabat lain mengatakan berapa banyak kita membaca Quran dalam sehari, jawabannya sebanyak pertolongan Allah yang kita inginkan. Masya Allah Pak, semakin kita banyak baca Quran maka semakin dekat dengan kebahagiaan, semakin dekat dengan kebahagiaan Pak ya, semakin dekat kebahagiaan ya. Makanya anak-anak yang habis Quran Pak ya, itu insya Allah ya walaupun penghasilannya sebulan cuma 50 juta tenang insya Allah Pak ya. Jadi orang-orang yang baca Quran ada ketenangan ya, ada ketenangan. Allah mengatakan di dalam surat 35 Pak ya, surat 35 Pak ya, apa tuh ayat ke-29 yang yarjuna hijaratan lan tabur. Baca lupa saya. Surat 35 ayat ke-29 Allah katakan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah, yatluna artinya tilawah kitaballah. Wa aqamus sholata, senantiasa mendirikan salat lima waktu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, senantiasa mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi. Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang akan mengharapkan kehidupan perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi Masya Allah Pak, yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi, ini kehidupan yang terus bahagia ya, yang terus bahagia Pak ya. Makanya dalam ayat ini Pak, surat 35 ayat ke-29 ada 3 kunci kalau kita ingin bahagia. Yang pertama tilawah,
Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu ya dengan baik ya, berjamaah bagi kita di masjid. Yang ketiga, senantiasa berinfak. Itu insya Allah 3 amal ini janji Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Yang dimaksud perniagaan adalah kehidupan yang tidak pernah, yang tidak menderita, yang selalu bahagia insya Allah. Nah, ini zaman kelapa ya. Jadi tilawah itu artinya menyusul, menyusul. Maka orang yang beriman kepada Al-Quran, buktinya adalah dia setiap hari membaca Al-Quran. Dan menariknya zaman kelapa, membaca Quran di siang hari dan di malam hari itu pahalanya lebih besar membaca Quran di malam hari. Ya, membaca Quran di malam hari itu pahalanya lebih besar daripada membaca Quran di siang hari. Masya Allah zaman kelapa. Kita lihat dalam surat Al-Muzammil misalkan, surat ke-73 ayat 1 ya, ayat 1 sampai ayat ke-8 atau 9 Pak ya. Ini surat Al-Muzammil ini Pak, ini turun setelah surat Al-Alaq. Jadi surat yang kedua turun kepada Rasulullah adalah surat 73. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila, dan seterusnya. Allah katakan ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Ini Rasulullah pulang dari Gua Hira mendapat wahyu pertama Pak. Beliau mengatakan ya kepada istrinya Khadijah, zammiluni selimuti aku. Jadi Rasulullah kedinginan yang luar biasa ya, dan itu sebenarnya kedinginan itu dari rasa ketakutan yang luar biasa ya. Dulu Pak saya pernah kalau tidak salah di Nusa Halim ya, itu napak tilas Pak naik ke Gua Hira ya, bukan karena pengen apa, pengen tahu aja pas kita Gua Hira. Kita naik itu kurang lebih 1,5 jam Pak itu. Naik ke Gua Hira, sudah sampai puncak, turun lagi ke bawah sedikit, itu ada batu yang di atas celah itu Pak, itulah yang kita tempat Rasulullah sembunyi. Saya membayangkan Pak, begitu lihat Gua Hira, membayangkan Rasulullah tengah malam sedang duduk di situ, tiba-tiba tidak jelas dari mana datangnya, tiba-tiba ada laki-laki tinggi putih langsung membekapnya Pak dari depan. Yang membekapnya Pak, apa dia bilang? Iqra sebanyak 3 kali. Kebayang gak itu Pak? Nah, kebayang gak Pak ya? Jadi Rasulullah pas itu Pak membayangkan ya. Waktu itu saya motivasi saya ketika naik Gua itu Pak, saya pengen bagaimana membayangkan Rasulullah ketika sedang seorang diri di atas gunung, jadi puncak gunung Pak, sedang bertahanus namanya Pak ya, di bawah gua, ya guanya itu ada batu besar Pak, itu numpang di atas batu-batu sehingga ada celah itu Pak ya. Ya, celah itu guanya Pak. Saya membayangkan Rasul sedang tengah malam, sedang duduk Pak, sedang memikirkan nasib, sedang memikirkan bobroknya masyarakat Arab jahiliyah. Gak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba Rasul dibekap oleh laki-laki berwarna berbaju serba putih. Ya Muhammad Iqra, sampai Nabi tidak bisa bernafas Pak. Megap gitu Pak. Saking apa namanya? Saking kencangnya dekapan laki-laki itu Pak. Ketika Nabi mengatakan ma'an Nabi Qori'in, saya tidak bisa membaca, kemudian mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kalimat pertama. Yang saya bayangkan betapa ketakutannya Rasulullah saat itu. Ya, mungkin bawa juga pas ketakutan kali ya. Nah, ketakutan apa ya? Kira-kira kabur lah kira-kira ya. Bawa apa lagi itikaf sendiri lah di Masjid Al-Falah sendirian tengah malam ya. Nah, itikaf ya lagi zikir, tiba-tiba kita gak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada sosok putih persis depan kita. Ngapain Pak? Kira-kira tuh kaget gak kira-kira? Ini Rasul seperti itu Pak. Maka Rasul dia pulang ke Khadijah, ke istrinya Pak, zammiluni, selimuti, karena dia ketakutan menggigit. Nah begitu Rasul sedang menggigit itu Pak, turun ayat kedua, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Allah katakan, qumil laila illa qalila, bangun. Ya, bangun malam, sisakan sedikit untuk bangun, jangan tidur terus ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam atau lebih kurang dari itu ya. Dan menarik Pak, kalimat Allah katakan tawzid alaihi atau tambah. Jadi dalam ayat terakhirnya ayat 20-nya Pak, sholat tahajud itu dibagi 3 Pak waktunya. Ya, pertama Pak, sholat tahajud itu adalah 1/3 malam pertama, itu mulainya. Ya, kalau kira-kira Rasulullah Pak mulai sholat tahajud kadang jam 10:30 malam sudah tahajud sampai subuh. Nah, itu namanya 1/3 malam pertama. Kadang-kadang Rasulullah Pak sholat tahajud itu setengah malam kedua. Ya kalau malam dibagi 2, setengah malam kedua, ya dari jam 12-an gitu ya, jam 12-an sampai subuh. Kadang-kadang Rasulullah saat malam itu sholat tahajud itu 1/3 malam terakhir, ya 1/3 malam terakhir.
sholat tahajudnya Pak dari mulai sepertiga malam pertama ya. Dari setengah 11 terus Pak ya, bacanya panjang-panjang ya, sampai bengkak-bengkak lagi Pak, sampai menjelang azan subuh ya. Nah, boleh dicoba juga tuh ya. Boleh coba ya. Saya mohon maaf Pak ya, saya pernah mencoba Pak ya. Saya pernah mencoba Pak, ingin merasakan bagaimana sholat tahajud Nabi dimulai sepertiga malam kedua. Pertama Pak, setengah 11. Saya bangun setengah 11 Pak, sholat tahajud ya. Mohon maaf karena saya gak hafal Quran Pak. Jadi bacaan Qurannya dipegang. Wallahualam, amin, kita pegang Pak ya. Ya satu rakaat kadang 1 juz, kadang 2 juz Pak ya. Satu rakaat itu Pak ya. Dibaca gitu Pak. Rukunya berusaha lama ya. Itidalnya lama, diulang-ulang bacanya Pak ya. Itu sampai menjelang azan subuh dari setengah 11 ya. 11 Pak. Lumayan Pak, pegelnya minta ampun. Alhamdulillahnya habis sholat subuh Pak, saya kecapean, gak ada kegiatan, tidur sampai hampir menjelang subuh Pak. Capek. Saya bilang gak mau lagi saya. Ya. Tapi maksud saya Pak, saya ingin mencoba seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Sholat tahajud sepertiga malam pertama sudah dimulai sampai menjelang azan subuh Pak. Ya. Maka Rasulullah Pak menjelang subuh itu biasanya tidur dulu Pak. Ya, ini sebetulnya disunnahkan Pak ya. Ini disunnahkan dalam kitab Bulughul Maram Pak, disunnahkan selesai sholat tahajud menjelang menunggu azan subuh itu tidur Pak. Ya, tidur Pak ya. Kalau berani boleh Pak ya. Kalau saya nggak berani Pak ya. Takutnya Pak. Ini ada hadis ya Pak ya. Ada hadis ya Pak dalam kitab Bulughul Maram, itu disunnahkan setiap setelah tahajud kita tidur lagi menunggu azan subuh ya, sekitar 10 menit sebelum azan subuh sambil memperbanyak istighfar Pak ya. Tapi kalau saya tidak berani Pak ya. Kemungkinan besarnya pasti 12 ya. Nah yang menarik Pak, ketika Rasulullah dalam keadaan berselim itu Pak, perintah pertama kepada sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu adalah perintah ibadah yang perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Sebelum ada perintah ibadah yang lain, perintah pertama kepada Rasulullah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud adalah sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Makanya pas sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sholat tahajud itu hukumnya wajib buat kaum muslimin. Ya. Sebelum ada peristiwa perintah Isra Mi'raj, sholat tahajud itu hukumnya wajib, Pak. Hukumnya wajib ya. Nah, sholat tahajud menjadi sunnah setelah turun perintah sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ini perintah yang pertama kepada Rasulullah SAW pada sholat tahajud. Yang kedua katakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi dua perintah pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi, pertama salat tahajud, yang kedua perintah membaca Al-Quran. Sementara perintah membaca Quran, ini Qurannya baru ada 5 ayat. Surat pertama aja Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat pertama turun pada Nabi. Surat kedua surat Al-Muzammil. Menariknya dalam surat Al-Muzammil Pak, sudah ada perintah membaca Al-Quran. Pertanyaannya, Quran sudah ada atau belum Pak? Ketika perintah membaca Quran sudah ada atau belum Pak? Sudah ada. Tapi 5 ayat pertama doang Al-Alaq. Masya Allah Pak, perintah membaca Al-Quran telah ada sebelum Qurannya diturunkan secara sempurna. Berarti kesimpulannya Pak, pentingnya kita membaca Al-Quran. Allah katakan ya, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwam qila. Sesungguhnya sholat malam dan sesungguhnya membaca Quran di malam hari itu akan menguatkan mental. Ini Masya Allah Pak ya. Jadi jurus menguatkan mental supaya kita menjadi orang yang kuat menghadapi segala masalah. Jurusnya 2 Pak. Biasakan sholat malam. Yang kedua, biasakan baca Quran di malam hari ya. Maka sebaik-baiknya membaca Quran adalah di malam hari ya. Membaca Quran di malam hari Pak, pahalanya lebih besar daripada membaca Quran di siang hari. Bukan berarti di siang hari nggak baca Quran Pak, tetap membaca, tapi di malam hari lebih utama. Sampai tadi saja bacakan hadis Pak ya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1398 tentang membaca Quran di malam hari. An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, Allah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qama bi 10 ayatin lam yaktub minal ghafilin, kata Nabi. Barang siapa yang membaca Quran di malam hari sebanyak 10 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang lalai di malam itu. Jadi
Jadi jamaah ternyata membaca Quran itu minimalnya adalah 10 ayat per malam. Kalau ada orang yang dalam 10 ayat saja dalam semalam tidak sanggup membaca 10 ayat, maka dia termasuk orang yang lalai di mata Allah di malam itu. Kalau tiap malam dia jarang baca Quran minus 10 ayat, berarti tiap malam dia terus lalai. Jadi kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran di malam hari sebanyak 10 ayat, maka di malam itu dia termasuk orang yang tidak lalai. Berarti kesimpulannya, yang di malam itu tidak membaca 10 ayat, kurang 10 ayat, berarti dia termasuk orang yang lalai di mata. Kebayang Pak, kalau dia meninggal dunia di malam itu Pak, berarti meninggal dalam keadaan sedang lalai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat berikutnya kata Nabi, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang di malam hari membaca 100 ayat Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang taat sepanjang malam. Artinya apa? Kalau kita mampu dalam semalam membaca 100 ayat, maka di malam itu kita mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Masya Allah Pak. Jadi kalau Pak ingin tidurnya dihitung sholat, ya, tidurnya saja dihitung sholat, tidur malam sih Pak ya. Itu usahakan dalam semalam jangan kurang membaca 100 ayat Pak. Jadi membaca 100 ayat Al-Quran itu pahalanya seperti kita sholat sepanjang malam sampai subuh. Tapi bukan berarti kalau sudah 100 ayat nanti tahajud Pak ya. Kalau sudah dapat pahala sepanjang malam ya tetap bangun tahajud Pak, itu lebih utama lagi. Tapi Masya Allah Pak ya, jadi kalau kita di malam itu sudah membaca 100 ayat, qadarullah Pak, malam itu kita meninggal dunia, insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah Allah, kalau bisa targetkan setiap malam jangan kurang dari 100 ayat ya. Targetnya itu Pak, jangan 10 ayat Pak ya. Ya 100 ayat Pak, supaya di malam itu kita termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Nabi mengatakan, "Man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantari." Barang siapa yang dalam semalam membaca 1000 ayat. Masya Allah, 1000 ayat itu Pak mungkin 1 juz lebih kali ya. Barang siapa dalam malam itu membaca 1000 ayat Pak, maka dia termasuk orang yang kaya raya di mata Allah. Diberikan kekayaan yang luar biasa. Muqantari itu artinya kekayaan yang luar biasa. Artinya dia termasuk orang yang paling kaya di mata Allah, maka dia tidak akan pernah silau kepada kehidupan dunia ini. Ya, kehidupan dunia dianggap kecil lah Pak ya, dibanding dengan pahala yang didapatkan. Nah kalau saya Pak menganjurkan ya, kalau 1000 ayat mungkin banyak Pak, luar biasa ya. Ya minimal berapa? 100 ayat Pak ya. Ya boleh dicicil, boleh Pak. Ya, membaca Quran 100 ayat Pak boleh dicicil Pak ya. Pada maghrib misalkan 99 ayat, nanti pada isya 1 ayat ya. Jadi 100 juga insya Allah ya. Nah, insya Allah 100 ayat ya. Itu yang penting sampai sebelum azan subuh ya. Termasuk para ulama mengatakan pas 100 ayat yang dimaksud termasuk ayat yang kita baca di dalam salat tahajud. Nah, termasuk ayat yang dibaca dalam salat tahajud. Makanya pas sebaik-baiknya salat tahajud adalah yang paling lama berdirinya. Maksudnya paling banyak membaca ayatnya Pak, membaca ayatnya. Ya boleh Pak, misalkan kalau gak hafal boleh pegang Quran. Kalau pas pegang Quran Pak, baca saja semua surat pendeknya kita hafal Pak ya. Rakaat pertama misalkan 10 surat pendek kita baca. Ya, rakaat kedua apa yang baca Ustaz? Udah habis hafalannya, ulang lagi aja itu Pak ya, ulang lagi aja itu ya. Ulang lagi aja itu Pak ya, seperti itu ya. Boleh Pak ya. Boleh ya. Bahkan Rasulullah SAW Pak pernah sholat tahajud Pak 1 rakaat, 2 rakaat tahajud Pak yang dengan sholat yang panjang Pak, yang dibaca cuma 1 ayat Pak, diulang-ulang. Surat kelima ayat 118 itu Nabi ulang-ulang Pak ayat itu Pak, dalam waktu yang sangat lama 1 ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang dalam tahajud Nabi Pak, 2 rakaat Pak, dalam waktu yang sangat lama. Ya, itu ketika Rasulullah SAW sedang melakukan negosiasi kepada Allah supaya di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada umatnya. Ya, supaya memberi syafaat kepada umatnya Pak, langsung Pak dalam sholat tahajudnya itu cuma membaca ayat itu Pak. Itu perkataan Isa bin Maryam. Yaitu perkataan Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibad." Ya Allah, jika Engkau mengazab umatku mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu juga. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Maksudnya bahwa Rasulullah SAW meminta agar umatnya yang berbuat dosa tidak diazab di dunia ini, karena Rasul di hari kiamat ingin memberikan syafaat kepada mereka, ingin menolong mereka ya. Maka Rasulullah mengatakan syafaati li ahlil kabair. Syafaatku juga berlaku buat orang-orang yang banyak melakukan dosa besar selama dia tidak berbuat syirik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan salah satu amalan yang mendatangkan syafaat adalah rajin membaca Al-Quran. Kira-kira siapa dalam semalam 100 ayat? Siapa ya? Insyaallah siapa ya? Supaya kita setiap malam dapat pahala salat sepanjang malam ya. Sekarang kita ini Pak bisa taat 24 jam di mata Allah ya, bisa taat 24 jam di mata Allah. Kata Nabi, siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka dia mendapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Nah, menariknya lagi Pak, bagaimana kita mendapatkan pahala sepanjang siang taat kepada Allah? Itu harus sepanjang malam. Kata Nabi, Pak, siapa yang sholat duha di saat matahari sudah panas? Kira-kira jam berapa deh gitu nih Pak? Nah, jam 10 ke atas lah ya. Jadi sholat duha itu Pak semakin siang semakin besar pahalanya. Jadi apa kalau kata Nabi, siapa yang sholat duhanya saat matahari sudah panas, maka dia termasuk orang yang awwabin. Makanya Pak dikenal namanya kata Nabi sholat awwabin ya. Di masyarakat kampung itu Pak tersebar yang disebut dengan sholat awwabin adalah sholat sunnah 6 rakaat pada maghrib. Dan ini mohon maaf Pak, ini hadisnya palsu, tidak ada hadisnya. Yang dimaksud dengan sholat awwabin adalah sholat duha saat matahari sudah panas, di atas jam 10 Pak ya, di atas jam 10. Nah awwabin itu orang-orang yang bertobat sepanjang siang, atau orang yang taat sepanjang siang. Jadi jangan lupa Pak, kita bisa mendapatkan pahala sholat 24 jam setiap hari. Caranya tadi kalau malam, apa tadi Pak kalau malam? Membaca Quran sebanyak 100, kalau siang sholat duha saat matahari sudah panas ya, di atas jam 10 lah kira-kira Pak ya, jam 10 ya. Sholat duha boleh dicicil Pak? Boleh Pak, misalkan jam 7 sholat duha, nanti jam 8 sholat duha lagi. Nah nanti pas matahari panas sholat duha lagi ya, karena pas sholat duha itu Pak hadis yang sahih, jumlah rakaatnya tak terhingga ya. Ketika istri Rasul ditanya Pak ya, istri Rasul ditanya Pak, wahai istri Rasulullah, berapa rakaat kah Rasulullah sholat duha? Maka istrinya mengatakan, Nabi terbiasa sholat duha 4 rakaat. Nabi terbiasa sholat duha 4 rakaat dan menambahnya sesuai kehendak Allah. Maksudnya Nabi Pak kalau sudah 4 rakaat Pak, Nabi tidak dihitung Pak jumlah rakaatnya ya, sesuka-suka Nabi. Walaupun Bapak sudah pernah sholat duha 20 rakaat? Sudah pernah? Sampai seumur gini belum pernah Pak? Nah, sholat duha 20 rakaat belum pernah? Ya, sama saya juga belum pernah. Saya pernah mencoba paling banyak 16 rakaat ya. Jadi silakan pas sholat duha sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena sholat duha itu kata istri Rasulullah, ya Rasulullah ketika istri Rasul ditanya berapa rakaat Nabi sholat duha, jawabannya Nabi sholat duha biasanya 4 rakaat dan menambahnya sesuai kehendak Allah. Artinya Pak, Nabi tidak lagi membatasi jumlah sholat duha ya. Apalagi bapak yang sudah pensiun Pak ya. Ya sudah pensiun ya boleh juga lah ya. Orangnya misalkan mencoba hari ini 20 rakaat, besok 30 rakaat, masya Allah. Semakin banyak sholat sunnah yang kita lakukan Pak, itu semakin kita akan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Robi'ah, ya itu bertanya Pak ya, Robi'ah al-Aslami Pak, itu beliau pernah bermalam dengan Rasulullah. Kata Robi'ah, kuntu abitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataitu biwadu'ihi wa hajatihi. Kata Robi'ah itu laki-laki Pak ya, sahabat Nabi laki-laki pernah bermalam bersama Nabi. Kemudian di malam hari kata Robi'ah, aku menyiapkan air wudhu Nabi dan aku mempersiapkan tempat sholat Nabi. Ini menjadi dalil Pak bahwa Nabi ya kalau mau tahajud Pak nggak ada hadis mendasarkan Nabi kalau mau tahajud mandi dulu, nggak ada Pak. Ya. Jadi kalau mengatakan mandi yang sunnah itu adalah di waktu sepertiga malam terakhir, ini tidak ada hadis yang menjelaskan itu. Faktanya adalah beberapa sahabat mengatakan Nabi cuma berwudu saja, kecuali mohon maaf ya Pak mandi junub ya. Jadi Nabi itu Pak kalau tahajud nggak mandi Pak ya, jadi tidak perlu mandi Pak ya. Kalau mau mandi silakan saja biar segar, tapi jangan dinisbatkan kepada
Rasulullah SAW, karena Rasul tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi sepertiga malam terakhir mandi, gak ada hadisnya Pak ya. Kata Rabi'ah, ketika aku bermalam bersama Nabi, aku menyiapkan air wudhu Nabi dan tempat sholat Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Artinya Pak, Nabi ingin membalas kebaikan Rabi'ah Pak. Maka Nabi menawarkan, silakan Rabi'ah minta sesuatu kepadaku. Apa kata Rabi'ah Pak? Ya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku hanya meminta kepadamu agar aku menjadi orang yang sangat dekat denganmu di surga. Masya Allah Pak, sahabat itu di dunianya dekat dengan Nabi, di akhiratnya pun meminta agar dekat dengan Nabi. Ya, kalau kita Pak di dunia belum pernah dekat dengan Nabi, pernah minta sama Allah Pak agar menjadi orang yang dekat dengan Nabi surga? Pernah nggak Pak? Ini doa sahabat Nabi Pak ya. Sahabat Nabi Abu Bakar Pak ya. Sahabat Umar bin Khattab dan beberapa sahabat selalu meminta kepada Allah agar menjadi orang yang dekat dengan Nabi di surga. Ya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddi. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak rusak, yang tidak ditolak. Wa na'iman la yanfadu. Kami meminta kepadamu kenikmatan yang tidak putus. Wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan kami meminta kepadamu menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi dan kekal. Ini doa-doa para sahabat Nabi Pak. Mereka adalah orang yang pernah dekat dengan Nabi di surga di dunia. Mereka orang yang pernah dekat dengan Nabi di dunia. Dan mereka pun adalah orang yang antusias meminta kepada Allah agar dekat dengan Nabi di surga. Ya. Harusnya Pak kita Pak nih, yang belum pernah dekat dengan Nabi di dunia, harusnya kita lebih antusias lagi minta kepada Allah agar dekat dengan Nabi di surga. Nah, Rabi'ah Pak, ketika ditawari oleh Nabi, mau minta apa kamu kepada saya Rabi'ah? Rabi'ah mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya meminta kepada Rasulullah agar menjadi orang yang dekat denganmu di surga. Kata Nabi, awal kali, minta yang lain jangan itu. Kata Rabi'ah, buataka Rasul, aku tidak minta yang lain kecuali minta itu aja. Kalau aku dibolehkan meminta sesuatu kepadamu, cuma itu permintaanku. Aku ingin dekat denganmu di surga. Apa kata Rasulullah? Ya, fa'inuni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau demikian Rabi'ah, kalau engkau ingin menjadi orang yang dekat denganku di surga, maka bantu aku supaya doaku mustajab dengan cara engkau memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat sunnah. Jadi Masya Allah Pak, memperbanyak sholat sunnah ini adalah amalan yang akan membuat kita dekat dengan Nabi di surga Pak. Ada sholat-sholat sunnah Pak yang tidak ada jumlah rakaat Pak, bebas. Ya, yang pertama tadi sholat duha Pak. Sholat duha itu jumlah rakaat tidak terbatas Pak, bebas. Ya. Yang kedua Pak, sholat mutlak. Sholat mutlak juga Pak, jumlah rakaat tidak terbatas. Terserah kita pengen sholat aja Pak ya. Gak ada sholat, gak ada niat Pak. Pokoknya pengen sholat mutlak aja. Itu boleh sebanyak-banyaknya. Ya. Masya Allah Pak, saya dulu waktu di pesantren ya punya ustadz namanya Ustadz Wazir orang Jawa Pak. Beliau mengatakan ke kami, saya setiap malam berusaha sholat mutlak 100 rakaat setiap malam. Setiap malam sholat mutlak Pak, 100 rakaat dia bilang. Ya bacanya surat-surat pendek ya, kubuin apa ini itu aja pendek-pendek. Tapi surat kami tanya, apa motivasinya Ustaz? Jawabannya, karena ingin dekat dengan Nabi surga. Satu lagi Pak, ada sholat sunnah yang jumlah rakaatnya tak terbatas, namanya sholat intidhar. Ya. Jadi ada 3 sholat Pak yang jumlah rakaatnya tidak terbatas Pak, sholat sunnah. Yang pertama sholat duha, yang kedua sholat mutlak, yang ketiga sholat intidhar. Ya. Sholat intidhar itu adalah sholat di hari Jumat menunggu khotib naik mimbar. Nah, itu namanya sholat intidhar, sholat menunggu. Jadi selama khotib belum naik mimbar, sholat lagi 2 rakaat. Udah salam belum naik mimbar, sholat lagi Pak. Jadi amalan terbaik menunggu khotib naik mimbar dari Jumat Pak, bukan baca Quran. Amalan terbaiknya adalah sholat Pak. Namanya sholat intidhar. Jumlahnya tak terbatas. Dan mau apa? Sholat ini adalah sholat yang sudah mulai jarang umat Islam mengerjakannya. Betul nggak Pak ya? Makanya pas sunnahnya Pak ya, sunnahnya khotib itu Pak. Khotib itu sunnahnya datangnya belakangan. Ya. Jadi sunnah Nabi itu Pak, khotib itu bukan datang belakangan, depannya. Jadi Ustaz Ahmad kalau khotibnya belum datang, gak usah tanya ya. Nah, memang sunnah khotib datangnya belakangan, paling bikin deg-degan kayak aja gitu Pak ya. Ini belum datang khotibnya. Jadi saya belakangan Pak ya, saya belakangan ya. Jadi tujuannya apa? Supaya jamaah itu memperbanyak sholat intidhar ya. Nanti boleh dicoba Pak ya, Jumat Pak ya. Datang jam 10 misalkan, ya sholat 2 rakaat
Pak sudah 50 rakaat. Masya Allah Pak. Mudah-mudahan ini menjadi amalan yang mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW di surga. Nah ini jamaah yang Allah Pak ya. Jadi yang pertama ya, beriman kepada Al-Quran itu adalah buktinya tilawah. Tilawah itu tadi susul menyusul. Maksudnya setiap saat kita membaca Al-Quran ya. Paling cepat menghatamkan Quran 3 hari, paling lambat 40 hari. Siapa yang 40 hari tidak hatam Quran Pak, ada masalah dalam imannya ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini di bawah 40 hari semua insya Allah Pak ya. Ya di bawah 40 hari sudah hatam Pak ya. Minimal 39,9 ya. Menjelang 40 sudah hatam insya Allah ya. Sekali lagi membaca Quran dalam semalam minimal 10 ayat supaya kita tidak termasuk orang yang lalai. Normalnya 100 ayat supaya kita dapat pahala sholat sepanjang malam ya. Kalau ingin dapat pahala sholat sepanjang siang, sholat dua di saat matahari sudah panas. Idealnya berapa banyak Pak baca Quran dalam sehari? Idealnya berapa banyak Pak? Idealnya berapa banyak baca Quran sehari? Sebanyak kebahagiaan hidup yang kita inginkan ya. Sebanyak pertolongan Allah yang kita inginkan. Semakin kita butuh pertolongan Allah, maka semakin berbanyak membaca Al-Quran. Ini yang pertama dengan Allah. Sudah mau azan ya? Nanti kita bahas azan yang kedua singkat insya Allah Pak ya. Sekali lagi Pak, motivasi kita harus, makanya Pak semua ulama sepakat Pak, seorang muslim yang tidak bisa baca Quran dan tidak mau belajar membaca Pak, itu dosa besar. Itu semua ulama sepakat. Seorang muslim yang tidak bisa membaca Quran dan tidak mau belajar membaca, itu dosa besar. Makanya Pak, ada orang yang membaca Quran Pak mencukupkan dengan baca Latinnya saja. Kan ada itu ya. Orang baca Quran mencukupkan dengan Latinnya saja Pak, tidak mau belajar bahasa Arabnya Pak. Itu semua sepakat Pak, itu bacaan Qurannya tidak ada pahalanya. Kecuali dia sedang belajar baca, tapi keinginan baca sudah ada Pak. Nah itu memperlancar lidah, maka dia baca Qurannya membaca huruf Latinnya dalam rangka memperlancar lidahnya supaya cepat bisa membaca Qurannya. Tapi kalau ada orang yang tidak mau belajar baca Quran, dicukupkan dengan Latinnya Pak, itu tidak dapat pahala baca Quran. Allahu Akbar. Silakan Ustaz, azan dulu.
Baik Pak, kita lanjutkan sedikit lagi Pak ya. Jadi sekali lagi, beriman kepada Al-Quran, bukti pertama adalah tilawah, yang membaca susul menyusul setiap hari. Yang kedua Allah katakan bukti beriman kepada Al-Quran adalah haqqa tilawati, sebenar-benar tilawah. Jadi yang pertama beriman kepada Al-Quran tilawah, yang kedua sebenar-benar tilawah. Apa yang dimaksud sebenar-benar tilawah itu? Ya? Yang dimaksud sebenar-benar tilawah adalah apa? Yang pertama mempelajarinya, ya, mempelajari dari mulai cara membacanya, mempelajari terjemahnya, mempelajari isinya, yaitu namanya mempelajarinya. Jadi sebenar-benar tilawah yang pertama mempelajarinya. Orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, maka diragukan keimanannya kepada Al-Quran. Ya. Yang kedua yang dimaksud dengan sebenar-benar tilawah itu adalah apa? Menghafalnya. Ya. Menghafalnya walaupun tidak hafal-hafal, ya. Ya. Niatkan saja Pak, kalau kita menghafal adalah mengejar pahala. Ya, bahwa Pak menghafalkan inna atau inna kalau satu ayat Pak 20 balik itu berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Inna atau inna kalau ya. Hafal ayat pertama, masuk ayat kedua. Ayat kedua hafal, ayat pertama lupa Pak. Enggak apa-apa Pak, yang penting kita ngejar banyak pahalanya Pak. Karena satu huruf yang kita baca sama dengan dapat pahala 10. Coba bayangkan Pak, kalau kita mengucapkan inna atau inna kalau untuk menghafal itu Pak 20 balik. Itu anggaplah hurufnya ada 20 kali 20 berapa ratus pahalanya ya. Masya Allah ya, ngumpulin pahalanya ya. Jadi sebenarnya tilawah yang tadi pernah mempelajari, yang kedua menghafal ya. Yang ketiga adalah mengamalkan, yang keempat mengajarkan. Jadi kita Pak punya kewajiban bukan hanya mempelajari isi Quran, tapi kita juga punya kewajiban mengajarkan isi Quran kepada keluarga kita. Masya Allah Pak, para ulama dulu Pak, itu anak-anaknya Pak mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu ibadah dan Quran Pak, itu biasanya kepada orang tuanya langsung. Baik, kalau bisa Pak membaca Quran, belajar membaca Quran itu sebaiknya harus dari orang tuanya, ya. Kenapa? Supaya anak itu kalau baca Quran kita dapat pahala yang paling banyak orang tuanya. Jangan sampai Pak rugi Pak kalau anak kita, cucu kita lah misalkan belajar membaca Quran serahkan kepada orang lain. Ini bukan tradisi ulama. Tradisi para ulama itu Pak, yang namanya membaca Quran mesti orang tuanya yang mengajarkan. Mesti orang tua yang mengajarkan Pak. Jadi kewajiban orang tua adalah mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan sebenar-benar tilawah. Mempelajari, menghafal, mengamalkan dan mengajarkan Pak. Nah, kalau salah satu di antara tiga ini Pak, terutama yang nomor 3 Pak, tidak mengamalkan Pak, inilah orang-orang yang dilaknat Allah di hari kiamat dengan bacaan Qurannya. Subhanallah jamarullah Pak. Kata Nabi di akhir zaman banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi di hari kiamat hafalannya melaknatnya. Jadi ternyata Pak, orang yang hafal Al-Quran tidak dijamin surga semua. Banyak justru yang hafal Quran justru mereka dilaknat dengan bacaan Qurannya. Kenapa Pak? Karena dia cuma menghafal tapi tidak mengamalkan. Dia hafal ayat tentang pelit, ya nggak boleh pelit Pak, tapi kelakuan dia pelit Pak ya. Subhanallah Pak ya, saya pernah punya pengalaman menarik Pak ya. Itu istri saya sampai sempat suuzon kepada penghafal Quran. Dalam satu pekan ada 3 wanita datang ke rumah saya mengadukan korban KDRT. 3 perempuan Pak, di hari yang berbeda, tapi dalam satu pekan. Ya. Hari ini datang perempuan mengajukan bahwa suaminya KDRT. Apa yang harus dilakukan? Beberapa hari kemudian datang perempuan kedua. Beberapa hari kemudian datang perempuan ketiga. Pokoknya dalam sepekan 3 Pak. Semuanya korban KDRT Pak. Bahkan ada yang sampai dipukuli. Subhanallah Pak. Wallahi Pak, ini yang menarik adalah ketiga suami mereka Pak, tiga-tiganya hafiz Quran 30 juz. Tiga-tiganya hafal 30 juz Pak. Subhanallah. Bahkan yang satu Pak, dia punya rumah tahfiz di mana-mana. Punya rumah tahfiz di mana-mana Pak. Tapi istrinya Pak betul-betul korban KDRT. Ya. Tapi sisanya kok kita yang hafal Quran? Kenapa kok jahat kepada istrinya? Subhanallah Pak, itu sampai saya. Jadi buat apa kalau kita menghafal Quran? Kata saya, tetap ada manfaatnya. Segitu hafal Quran, KDRT ini nggak terlalu kejam. Kalau nggak hafal mungkin dibunuh istrinya dia. Jadi artinya Pak, orang yang hafal Quran belum tentu akhlaknya baik ya. Teman saya Pak ya,
Miflah, Ustaz Fitrah Pak ya, rumahnya di Cilenteng Pak ya. Pernah dia menceritakan dia menangani LGBT di Kota Bogor. Subhanallah, dia Ustaz Trofi, dia mengatakan saya pernah menangani satu kasus seorang yang hafal 30 juz dan dia pembimbing tahfiz Quran di satu pesantren, tapi dia pelaku LGBT. Dia pelaku LGBT. Ini artinya apa? Hafal Quran tidak otomatis akhlaknya baik, Pak. Makanya yang pertama bukan menghafal, mempelajari dulu. Ya, menghafal boleh, tapi juga harus terus mempelajari, Pak. Karena bagusnya akhlak seorang bukan ditentukan oleh hafal Qurannya, tapi karena mempelajari istrinya. Maka sekali lagi jangan lupa Pak ya, beriman kepada Quran. Yang kedua adalah haqqa tilawati, sebenar-benar tilawah. Artinya dia mempelajari, dia menghafal, dia mengamalkan, dan dia mengajarkan. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya manusia di mata Allah adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insyaallah Pak, bulan depan kita bahas kenapa pentingnya kita mengkaji isi Al-Quran. Karena Allah katakan dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 179, sebab utama jin dan manusia banyak masuk neraka gara-gara mereka tidak pernah mengkaji Al-Quran. Jadi sekali lagi Pak, dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 179, walaqad dzarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, ternyata Allah katakan sebab utama jin dan manusia banyak yang masuk neraka gara-gara mereka tidak mengkaji Al-Quran ini. Maka sebab itu Pak, syarat utama masuk surga adalah mengkaji Al-Quran, Pak, memahami Al-Quran. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang luar biasa mengkaji Quran. Bapak pernah Pak mengkaji tafsir Quran sampai khatam? Ya, Imam Mujahid Pak. Imam Mujahid itu adalah ahli tafsir di kalangan tabi'in. Beliau berguru kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi. Apa kata Imam Mujahid? Saya talaki membaca Quran, talakinya saja Pak, memastikan bacaan Quran saya benar seperti Rasulullah. Dia mengatakan, kata Imam Mujahid, aku talakinya membaca Quran itu 30 balik. 30 balik Pak, untuk memastikan bahwa bacaan Qurannya sudah benar Pak ya. Masya Allah Pak, kadang-kadang kita mentang-mentang sudah bisa baca Quran, gak mau lagi kita mengkoreksi bacaan kita kepada ahli. Imam Mujahid Pak itu 30 balik, 30 kali khatam di depan bumi Ibnu Abbas untuk memastikan bacaan Qurannya benar. Terus kata Imam Mujahid, saya talaki tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan ahli tafsir sahabat Nabi Pak ya, yang langsung didoakan Nabi. Apa kata Imam Mujahid? Aku talaki tafsirnya itu sebanyak 3 kali khatam. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tetap jelaskan tafsir sama Imam Ibnu Abbas, kemudian diulang lagi sebanyak 3 kali. Sampai kata Imam Mujahid Pak, supaya aku tidak ngantuk, dibilang ketika mendengar penjelasan tafsir dari Ibnu Abbas, aku ikat kedua kakiku sekencang-kencangnya sambil silap Pak, ikat supaya aku tidak ngantuk Pak. Masya Allah, inilah ulama Pak, saking cintanya, saking berimannya kepada Quran, tidak cukup sekedar membaca, tapi dia ingin mempelajari. Bahkan sudah khatam 30 juz pun mempelajari, dia ulangi lagi dari pertama ya. Kalau kita mungkin Pak belum pernah talaki tahfiz Quran, bacaan Quran 30 juz ya, mungkin belum pernah ya, kecuali habis Quran Pak 30 juz Pak. Itu pun Imam Mujahid sebanyak 30 kali memastikan dia menguasai tafsirnya kepada Ibnu Abbas Pak, itu mengulang sebanyak 3 kali khatam ya. Mudah-mudahan di sini ada pelajaran tafsir yang menurut Pak ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Nanti kalau sudah khatam Pak, jangan diganti, ulang lagi Ustaz dari Al-Baqarah lagi sampai An-Nas lagi. Itu pun belum tentu kita ingat Pak ya. Belum tentu kita ingat. Maka sekali lagi, bukti beriman kepada Al-Quran, kita sangat antusias mempelajari isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yaitu tilawah, membaca setiap saat, dan haqqa tilawah, itu sebenar-benar membacanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhan. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum